Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tentunya penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi bagaimana cara memperbaiki mobil Espas yang remnya tidak pakem. Indikasi mobilku ini ketika direm itu tidak berhenti, jadi malah ambles. Atau istilahnya kalau bahasa Koreanya itu ngempos. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan ketika rem kita injek itu tidak berhenti. Salah satunya adalah mungkin kampas remnya habis atau ada minyak rem yang bocor. Nah, hal itu sudah aku cek satu persatu tetapi tidak ada, dan akhirnya aku menyimpulkan adalah master remnya yang bocor. Nah, untuk lebih detailnya jangan skip ya video ini, ikutin sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah subscribe videoku ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe dan bunyikan lonceng supaya kalian bisa mengikuti video-video yang aku bagikan. Ya, baik teman-teman, alat-alat yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Ada kunci ring 1210, obeng, tang, terus kunci pas 10, 12 dan juga 8. Lalu ini ada untuk menyedot minyak rem di penampungan dan juga cutter jika diperlukan. Nah, ini teman-teman, gejala awalnya remnya ketika aku injek, nah seperti ini. Ini lama-lama ambles, bukannya mengerem tetapi malah ambles terus. Nah, ini semakin dalam semakin dalam. Nah, ini sangat berbahaya ketika di turunan ataupun di tanjakan. Kita menahan dengan rem tetapi malah ambles tuh, ya. Jadi istilah bahasa Koreanya tadi aku katakan ngempos. Nah, untuk memperbaiki atau mengganti master rem yang letaknya ada di ini di dalam nih, yang aku tunjukin sebentar ya. Nah, ini yang aku tunjukin, ini master rem. Sebenarnya bisa diganti dengan sealnya saja, tetapi berdasarkan pengalaman 2 tahun yang lalu aku udah pernah mengganti sealnya saja, tetapi kejadiannya setelah 2 tahun begini lagi. Akhirnya aku memutuskan ganti satu gelondongan atau sekalian rumahnya ini ya. Aku beli secara online sih. Cari saja spare part master rem atas Daihatsu Espas ya, banyak pilihan. Untuk langkahnya, yang pertama tentunya supaya mudah, kita bisa membongkar speedometer terlebih dahulu ya. Langkahnya kita bongkar ini speedometer, nanti ada covernya, cover speedometer ini kita lepas bautnya bagian atas 2 ya, lalu tinggal kita tarik. Nah, di bagian bawah ini ada knocknya, tinggal ditarik saja sudah lepas. Lalu di speedometer ini ada 3 baut, 1 di bawah ada 2 kanan kiri, dilepas menggunakan obeng. Lalu soket-soketnya dan juga kabel speedometer dilepas. Kita dipisahkan seperti ini, jadi tempatnya lega. Nah, langkah selanjutnya ini minyak rem yang ada di sini disedot dulu ya, ditampung dulu di tempat yang lain menggunakan ini fungsinya ini untuk menyedot minyak rem. Nah, kalau sudah disedot semua, baru kita akan mengeksekusi atau kita akan melakukan pekerjaan atau yang lainnya. Mungkin aku tidak secara detail ya untuk nanti melepasnya, karena aku tangannya satu tidak bisa membuat video sambil melepas. Tetapi intinya yang pertama kalian buka adalah ini baut 12 yang menempel di servo. Ini servo yang meringankan ketika kita menginjak rem. Ini ada tenaga angin dari mesin ya. Makanya kalau diinjek pada saat mesin nggak hidup, rem akan berat. Tetapi kalau mesin hidup sedikit ringan, membantu. Nah, ini dilepas bautnya menggunakan kunci ring 12, ada 2 kanan kiri. Lalu klem kabel atau selang minyak ini dilepas, yang tentunya tadi sudah minyak remnya diambil dulu. Oh ya, baik, sebelum melanjutkan, saya menyarankan atau mengingatkan
Bahkan baiknya kalau kalian ingin mencoba membongkar sesuatu, alangkah baiknya difoto terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengalami kendala atau salah pasang, kita bisa lihat foto sebelum dibongkar. Setelah baut 12 dan juga klem selang minyak ini dilepas, langkah selanjutnya adalah melepas baut nipple yang menempel di master rem. Posisinya ada dari bawah. Sebentar ya. Nah, ini teman-teman. Ini baut nipple yang menempel di master rem. Ada 2. Ini kita lepas menggunakan kunci pas 10. Kalau kalian mempunyai kunci nipple itu lebih bagus, tetapi pakai kunci pas tidak apa-apa, yang penting hati-hati jangan sampai selek. Nah, ini yang tadi kunci 12, yang kanan kiri 2 nih. Nah, ini yang pertama dilepas, lalu ini 2. Nah, setelah itu tinggal ditarik saja, ini sangat mudah. Nah, ini yang kita mau ganti master rem 1 gelondongan. Nah, akhirnya kelepas juga ya teman-teman. Ini melepas ini cukup susah ternyata setelah dibuka baut 2 kanan kiri ini, terus selang nipple minyak rem, dan ini juga ke selang penampungan. Ternyata cukup susah, harus dicongkel-congkel, mungkin karena ini sedikit karatan. Nah, nanti bagian rumahnya yang di sana dibersihkan sekalian dengan diamplas halus. Nah, ini yang aku beli, master rem yang aku beli ya, bentuknya sedikit beda. Kalau yang ini coba perhatikan, ini agak ada coakannya. Kalau yang aku beli nggak ada, tetapi yang lainnya sama ya. Semoga nanti ketika aku pasang tidak bermasalah. Nah, ini teman-teman, bagian tempat servonya ini nanti rumahnya aku sedikit amplas supaya bersih, karena tadi saat melepas cukup susah ya. Nanti sekalian dibersihkan dengan lap dan juga dikasih minyak rem dikit. Ya, baik teman-teman, nanti untuk pemasangannya kembali aku tidak bisa videokan ya, tapi pada intinya setelah ini terlepas, nanti yang master rem baru akan dimasukkan ke sini lagi, lalu dibaut ini 2, lalu selang nipple yang ada di atas ini 2 dimasukin, dan juga selang yang ke penampungan minyak rem. Itu bagian servonya, ini sudah aku bersihkan. Nah, nanti sebelum dimasukkan ini sedikit diolesin minyak rem supaya gampang memasukkannya. Begitu juga di master remnya. Jadi sebelum dimasukkan sedikit diolesin minyak rem supaya saat memasukkan kita tidak terlalu susah. Baik, aku nggak bisa memvideokan ya saat memasukkannya, tapi intinya dibersihkan dulu ini supaya benar-benar gampang memasukkannya ya. Sekalian namanya juga bongkar ya, apa yang kotor sekalian kita bersihkan. Nah, ini bagian master remnya, kalian bisa kasih minyak rem sedikit, nah supaya nanti saat memasukkannya mudah ya. Kalau ada pelumasnya kan gampang, langsung bles begitu. Ini master rem sudah terpasang kembali ya teman-teman. Itu sudah aku pasangkan kembali. Terus kabelnya juga sudah aku rapikan, karena tadi aku ngelepas bagian sini satu. Ini udah aku rapikan tuh, sudah rapi. Aku akan tunjukkan dari bawah. Ini kalau dari bawah sudah terpasang ya. Nah, sekarang saatnya mengisi minyak rem. Dari sini kita akan isi minyak rem ini sampai penuh. Lalu kalau setelah itu kita perlu bantuan orang ya, karena nggak mungkin kalau kita istilahnya mompa minyak kalau sendiri, karena harus
ada yang dibuang. Nah, jadi gini prinsipnya teman-teman, intinya ini minyak rem harus kalian isi sampai penuh, lalu mesin mobil dihidupin, satu orang ada di kemudi, dan satu lagi nanti akan membuka ini apa namanya pembuangan sebentar. Nah, ini di sini ini ada namanya, ini untuk membuang angin. Ini dibuka dulu ya. Nih. Nah, setelah dibuka, ini kita kendorkan menggunakan kunci 8 ya. Baiknya si kunci ring ya, ini tapi aku nggak punya kunci ring, jadi kunci pas ini dikendorkan. Nah, prinsipnya satu orang dengan posisi mesin hidup itu mengocok. Nah, setiap dikocok ini dirapetin dulu, dirapetin, dikencengin. Nah, nanti ketika kita bilang tahan, nah ini kita buka seperti ini. Ini nanti akan keluar minyak rem. Nah, prosesnya seperti itu berulang-ulang sampai tidak ada busa lagi atau angin dari yang ada di selang. Begitu juga untuk roda bagian sebelah kiri, itu letaknya sama, bentuknya seperti ini, dan juga roda bagian belakang. Jadi keempat-empatnya harus kita buang anginnya. Tujuannya supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, membetulkan rem itu benar-benar rem akhirnya berfungsi dengan baik. Itu saja ya. Nah, ini aku tidak bisa mempraktekkan karena aku sendiri, nanti aku juga akan minta bantuan. Jadi nanti kalau sudah selesai akan aku update lagi ya. Baik teman-teman semuanya, ini sudah selesai perbaikan mobilku. Sekarang remnya sudah pakem, sudah tidak ngempos lagi. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa bagikan kepada teman yang membutuhkan. Salam sehat penuh semangat. Bye-bye. Dah.